Suami-suami yang tidak datang, mereka tetap soleh karena istrinya tetap diizinkannya datang. Abang tak ke masjid, abang ada pula acara main gaplik malam ini. Kau aja lah pergi, kata dia. Istrinya disuruhnya pergi duluan. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah berkat doa ibu, insya Allah. Kalau sudah istrinya baik, insya Allah suaminya juga baik, anaknya juga baik. Sekarang yang paling dicari adalah perempuan. Kalau ada orang mau menjual skincare, yang dicarinya perempuan. Kalau ada orang mau memasarkan barang, yang dicari perempuan. Sekarang kalau ada caleg, yang dicarinya untuk bagi spanduk perempuan. Maka ibu siap-siaplah dapat hadiah jilbab. Ini jamaah Fathul Khair malam ini kumpul ramai ini, apakah ada pembagian jilbab ini? Tak ada. Apakah ada pembagian sembako ini? Tak ada. Apakah ada pembagian sertifikat tanah ini? Tak ada. Semua yang datang ini semua melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan semua yang datang ini dibalas kebaikan-kebaikan semua, insyaallah. Saya mengajar di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis, pakai bahasa Arab dan Inggris. Khusus kelas, setahun hanya diterima 20 orang. Ketua jurusannya Dr. Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon, punya jadwal khusus di masjid ini. Dia spesialisnya bidang akidah, bidang akhlak, bidang tasawuf. Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi kalau sampai ada masyarakat Fathul Khair, jamaah yang tidak paham akidah, wujud kidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah, qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam, tak masak akidahnya, berarti dia tidak tinggal di Fathul Khair. Kenapa tak pernah memanfaatkan ilmu Ustadz Nixon? Anak-anak di sini diadakan tahsin membaca Quran, khusus anak-anak tiap malam. Jadi tak ada alasan bapak ibu anaknya tak pandai baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya pandai. Terus laki saya tak pandai. Bapak-bapak yang tak pandai baca Quran, hubungi Imam Fathul Khair. Kalau malu sama anak bini, bisikkan sama Pak Imam. Pak Imam, bisa kita bicara 4 mata. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Lokasi untuk bicara 4 mata, saya sudah survei di dalam. Bagus tempatnya, banyak coklat dan kue-kue. Ajak Pak Imam bicara 4 mata, bilang aku belum pandai mengaji. Minta kursus privat baca Quran. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar baca Quran. Jadi Pak Ustadz, sebelum saya pandai baca Quran nih, macam mana anak? Anak tetap suruh baca Quran. Habis subuh, pulang ke rumah, panggil anak, baca Quran. Habis itu istri suruh baca Quran. Karena kepala rumah tangga, pemimpin akan disoal di hari akhirat nanti. Kullukum ra'in. Setiap kalian kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan ditanya di hadapan Allah. Anak, habis subuh pulang ke rumah, baca Quran. Habis itu istri, baca Quran. Habis itu anak sama istri nanya, abang tak baca Quran? Waktu sudah habis. Nah, begitu caranya. Itulah enaknya ceramah sama Ustaz Somad ini. Dia tidak hanya mengajarkan yang baik, yang tak baik pun diajarkan yang baik. Ini untuk menjaga harkat martabat, harga diri kalian bapak-bapak yang belum pandai mengaji. Belajar sama imam kita. Tadi beliau langsung menjadi imam di depan. Bacaan ayat Qur'annya, hafalannya, zikirnya, doanya. Ustadz-ustadz ini punya spesialis masing-masing. Ustadz Maghfirah spesialis Al-Quran, Bayati, Soba, Sika, Na'awan, Jiharka. Ustadz Afrijon bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul, madhi, mudhari, amar, nahu, saraf, balaghah, ma'ani, bayan. Itu memang bidang dia. Tapi ada pula ustadz yang khusus bidang akidah, ada khusus bidang akhlak, ada ustadz yang khusus zikir saja.
Saya dulu di bawah beliau keliling Pekanbaru, zikir. Itu Ustadz Edi Azhar. Itu juga punya jadwal di sini. Nah, itu waktu udah mau habis berarti. Ustadz Edi Azhar punya jadwal khusus di sini. Jadi segmen zikir, ada orang tak mau mengaji. Saya Pak Ustadz kalau belajar idgham ini udah tak masuk lagi kepala saya Pak Ustadz. Non mati berjumpa dengan waw, non mati berjumpa dengan ba, udah tak masuk lagi. Jadi kamu apa? Saya ajak zikir aja lah Pak Ustadz. Astagfirullah. Datang Ustadz biasa. Saya kalau cuma zikir-zikirnya aja mengantuk pula saya Pak Ustadz. Saya sukanya na'am, bayati soba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil Ustadz Maghfirah. Saya udah keliling di bawah Ustadz Al-Nab Dinar, ketua yayasan. Keliling Pekanbaru ini. Menengok jadwal Ustadz Usman yang terlengkap dari mulai bahasa Arab sampai akidah, sampai tasawuf, sampai fikih. Itu salah satunya adalah Masjid Fathul Khair. Jadi menjadi jamaah Masjid Fathul Khair ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Masyarakat Pekanbaru ingin anak istri selamat, pindahlah segera ke daerah perumahan dekat Masjid Fathul Khair. Ini juga perumahan-perumahan tolong kirimkan beberapa persen untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalian udah ku iklankan. Bukan untuk saya pribadi. Saya pribadi tak perlu banyak. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi adalah yang membangun Masjid Fathul Khair. Siapa yang mewakafkan tanahnya? Siapa yang membangunnya? Siapa yang membelikan AC, koset, pintu, kerikil, bata, besi? Tak perlu dijawab. Karena kita pun tak ingat tak siapa yang mengasih. Tapi insya Allah balasan pahalanya. Dari sejak tadi kita sholat maghrib, sholat isya, tablik akbar, sampai tanya jawab, sampai doa, sampai bubar, pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa dari hidup yang singkat ini hanya kenangan yang baik. Saya ingin malam ini kita semuanya pulang membawa kenangan yang baik insyaallah. Apa yang kau ingat tentang Masjid Fathul Khair? Yang ku ingat Masjid Fathul Khair waktu itu Ustaz Somad datang. Dari awal sampai akhir aku berdiri tak dapat tempat duduk. Itulah kenangan yang baik. Itulah kenangan yang baik. Malam ini kita sedang membuat cerita yang baik. Cerita baik mana? Itu anak-anak yang ada di luar. Mereka nanti akan besar SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Habis itu dia akan nikah, punya anak. Anaknya akan bertanya, apa kenangan ayah waktu kecil? Ayah dulu datang ke Masjid Fathul Khair. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Ayah berdiri di luar. Itulah cerita yang indah untuk anak-anak mereka. Bapak yang membawa anaknya ke Masjid Fathul Khair, dia sedang membuat cerita yang indah untuk anak-anaknya. Ibu yang membawa anak ke Masjid Fathul Khair, ibu sedang membuat cerita yang indah untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan cerita kita semuanya yang baik-baik saja insyaallah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Jangan sampai kita meninggalkan yang tak baik. Saya mau menjadi kenangan yang baik. Kalau datang berita Abdul Somad mati, maka insya Allah kenangan yang diingat juga semua adalah yang baik-baik saja insya Allah. Amin. Orang kalau sudah bisa sholat ke masjid, malam ini sudah hadir semuanya, maka yang perlu setelah itu adalah istiqomah. Jangan iri menengok kawan kaya, karena Qarun lebih kaya. Jangan iri menengok kawan punya jabatan tinggi, karena Fir'aun paling tinggi jabatannya. Tapi irilah menengok kawan yang istiqomah. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, duha ke masjid. Inilah orang-orang yang kata Nabi SAW, Dzalikumur ribat.
Itulah orang mujahid fisabilillah. Intizarus shalah ba'da shalah. Dia yang menunggu sholat. Dia yang menunggu sholat. Sekarang banyak orang sholat itu pula menunggu dia. Wudhu zuhur ke asar, wudhu asar ke maghrib, wudhu maghrib ke isya. Biasa. Dari maghrib ke isya jangan keluar masjid. Maghrib duduk masjid. Karena kalau habis maghrib pulang, isya tak datang lagi. Kenapa? Banyak yang menjerat drama Korea. Ini malam ini perjuangan Bapak Ibu yang hadir nih luar biasa. Ini adalah malam apa nih? Jumat malam Sabtu, weekend. Malam ini orang ke mall. Malam ini orang acara makan-makan di restoran. Tapi malam ini dia datang. Ini malam ini orang ke Masjid Fathul Khair. Perjuangannya luar biasa. Kenapa? Berapa sinetron yang hilang malam ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini istiqomah semuanya. Bapak-bapak memang sudah istiqomah insyaallah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Kita sholat bukan mau berjalan di atas air. Kita sholat bukan mau terbang di atas awan. Kita mau dapat istiqamah. Itulah maka 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kasih saya jalan yang lurus. Karena memang jalan ke Fathul Khair ini banyak kali beloknya memang. Maka minta jalan yang lurus. Sekarang banyak orang tersesat di jalan yang lurus. Maka kita diberikan pengajian-pengajian. Karena godaan setan yang luar biasa. Fitnah akhir zaman. Macam-macam terjadi. Tapi orang kalau dia istiqomah ke masjid, hadir pengajian tak usah panjang-panjang. Saya kalau ngisi pengajian 60 menit cukup. Di Malaysia pengajian dari maghrib ke isya tak lebih. Azan maghrib, sholat, pengajian 45 menit, azan isya. Habis itu tertulis di depan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp. Habis isya, yang mau bertahan di masjid tetap, yang sebagian pulang. Tapi saya tengok, habis isya, tak ada yang pulang. Tetap bertahan. Saya heran, rupanya habis itu ada acara makan-makan. Jadi masjid itu punya dapur, tidak pakai catering. Pergi saya ke belakang, saya tengok ada kuali besar, ada wajan besar. Ada masak nasi minyak, nasi Arab, nasi biryani, nasi mandi, banyak semua. Saya bilang siapa yang masak? Ini yang masak jamaah berganti-gantian. Memang makna dakwah itu, asli kata dakwah itu adalah makan. Asal kata dakwah, da'a yad'u da'watan, ad-da'watu ila ta'am, undangan makan. Makanya kalau dakwah tidak ada makannya, itu tidak dakwah. Macam malam ini tidak dakwah. Ini pengajian biasanya. Ini Ustaz Somad ini menyindir-nyindir pula. Tidak. Saya Ustaz yang tak pandai menyindir. Saya ini orangnya ada. Oh ada. Jadi jamaah nanti tolong selesai acara, kita ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa ikut aliran sesat? Karena tidak ke masjid. Itu salah satu sebab kenapa ikut aliran sesat. Kalau dia ke masjid, pasti. Aliran sesat sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Ciri aliran sesat tak mau ke masjid. Sembunyi. Saya diundang pegawai kantor. Tak perlu saya sebut kantornya. Menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz, nanti datang ke rumah saya acara pengajian. Oke, I am coming. Sampai di rumah, tolong Ustaz sampaikan judulnya wajib sholat. Ini kan halal bihalal Pak. Kenapa judulnya tentang sholat? Karena orang kantor saya ini sekarang sudah tak sholat lagi gara-gara ikut aliran sesat. Nama alirannya eling-eling. Eling ingat aja. Jadi suka pegawai kantor dia ini. Ayalah sholat. Pejam mata, eling. Nah, bayangkan tegak takbiratul ihram, ruku,
i'tidal, sujud, duduk antara sujud, salam. Udah, itulah yang sembahyang itu. Adapun yang sholat pakai ini tidak ada yang sah. Kau tadi sholat, iya. Sholat kau tak sah. Kenapa tak sah? Karena kau bawa tai. Di dalam perut kau ada air kencing. Di dalam perut ada kotoran, najis. Maka orang yang sholat ada najis, tidak sah sholatnya. Iya juga ya. Yang sholatnya sah adalah sholat eling. Pejam mata, tegak, ruku, i'tidal, sujud. Nah, itulah yang sah. Namanya sholat batin. Betul kaji kau. Inilah yang ku cari selama ini. Akhirnya tak ada yang lagi datang di musola, di masjid, kantor-kantor. Saya diminta ceramah. Kumpullah kawan-kawan yang tak sembahyang tadi. Jadi sampaikanlah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tak sembahyang, kafirlah dia. Jenazahnya campakkan ke Sungai Siak. Tanyaan Pak Ustaz? Iya. Tapi Pak Ustaz, kalau sholat Ustaz tak sah. Ustaz tadi sholat. Ya, saya sholat. Di dalam perut Ustaz itu kan ada najis. Ustaz sholat bawa tai. Ustaz sholat bawa kencing. Mana sah sholat Ustaz? Yang namanya najis itu ma kharaja anis sabilaini, keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Keluar dia dari kubul, keluar dia dari dubur, baru najis. Kalau masih di dalam tidak najis, bongak. Mau pula dibodoh-bodohi aliran sesat. Kenapa temakannya cakap orang tadi? Karena tidak belajar fikih. Tak tahu dia mana yang najis itu. Yang najis itu kalau keluar dari dua jalan. Keluar dari kubul, keluar dari dubur, baru dia najis. Kalau masih di dalam, dia tidak najis. Tambahkan kalimat penutup tadi. Bongak. Inilah akibat bangga punya anak. Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Anak kau di mana? Malu memasukkan anak ke pesantren. Anak pesantren itulah yang bisa menjelaskan mana hadas, mana najis. Bukan berarti saya menyepelekan anak bapak ibu yang di SMP. Silakan SMP, tapi belajar agama Islam. Silakan SMP, tapi 5 pelajaran ini mesti ada. Akidah, supaya dia selamat ahlus sunnah wal jamaah. Akhlak, supaya dia berakhlakul karimah. Fikih, supaya tahu dia mana najis, mana hadas, mana mandi wajib. Jangan sampai anaknya 3. Quran, hadis, supaya dia berpegang dengan amal Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak di SMP pelajaran agama cuma 1 jam. Apa nama mata pelajarannya? PAI, Pendidikan Agama Islam. PAI. Jangan heran anak-anak mudah ikut aliran sesat. Kenapa? Pelajaran agama Islam sudah tak ada lagi. PAI lah. Masukkan anak ke pondok pesantren. Jamaah Masjid Fathul Khair yang kaya-kaya, ini masjid sudah bagus, perlu tanah kosong, dirikan sekolah SD Quran, SMP Quran. Tak ada tanah lagi Pak Ustaz. Seingat saya di belakang ini ada tanah kosong dulu, sekarang tak tahu. Masih ada tanah kosong lagi? Masih ada. Ini jamaah kaya-kaya. Untuk apa Bapak punya rumah besar-besar? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar untuk apa dibawa? Dibangun rumah cantik-cantik, mahal-mahal, besar-besar, tinggal. Dibeli mobil 2 miliar, 3 miliar, tinggal. Kau beli tanah dekat Fathul Khair, buatkan kelas, 5 kelas, 10 kelas. Anak-anak belajar agama. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Betul tak cakap saya? Betul tak betulnya kita tengok bulan ini. Kalau ada yang membebaskan tanah ini, berarti betul cakap saya ini. Nanti saya telepon Ustadz Aprijon. Macam mana tanah Fathul Khair itu? Tak bergerak lagi Ustadz. Berarti sia-sia aja aku cakap kemarin. Memangnya kalau dibangunkan nanti di tanah kosong ini TK Fathul Khair,
SD Fathul Khair, SMP Fathul Khair, SMA Fathul Khair, anak-anak menghafal Quran, belajar akidah. Memangnya Ustaz dapat apa? Aku tak dapat apa-apa. Saya tidak ada keuntungan apapun. Saya bukan agen franchise. Lalu Ustaz dapat apa? Yang diinginkan Abdul Somad itu cuma satu, dapat amal jariyah. Walaupun orang yang membeli tanah itu nanti tak suka sama saya. Aku memang suka bersedekah, tapi Ustaz Somad itu aku tak suka. Ini ku beli tanah lillahi ta'ala, pahalanya mengalir untuk kita semua kecuali Abdul Somad. Aku tetap dapat juga aliran pahala. Tak bisa dikapling-kaplingnya pahala amal jariah ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk, wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, itulah untuk bekal hari esok, kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jamaah Fathul Khair yang paling cerdas adalah yang mewakafkan tanah Fathul Khair, yang membangunkan masjid Fathul Khair, yang menyumbangkan. Tak usah banyak-banyak cari duit. Duit tak bisa dibawa mati. Betul? Duit siapa? Kalau duit Fathul Khair bisa dibawa mati. Beli AC, AC dibawa mati. Beli kipas, kipas dibawa mati. Beli keramik, keramik dibawa mati. Beli taplak meja dibawa mati. Bagus taplak meja ini warna hijau. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, banyak-banyak menengok warna hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada niat jahat. Saya cuma mau jangan sampai kita menyesal. Setelah mati menghadap Allah masuk liang lahat, barulah berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah aku diberi umur panjang, fa asaddaqa, aku mau apa mau dikata? Aku mau bersedekah ya Allah. Rumahku mau ku sedekahkan jadi rumah Quran. Rumah kau sudah dijual laki kau. Untuk ibu tak boleh suuzon. Tak boleh. Dia menjual rumah itu adalah untuk buka usaha. Nanti setelah hal lain maju baru dia kawin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rumah 2 lantai 9 kamar. Parkirnya luas. Di mana? Di Jalan Paus. Jalan apa namanya Ustaz? Jalan Udang. Jalan Udang, Jalan Paus. Begitu kami deklarasikan Yayasan Tabung Wakaf Umat, ini Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan punya Ustaz Somad, ini punya umat. Lalu kemudian orang pun menelpon, saya mau mewakafkan rumah. Berapa? 9 kamar, 2 lantai, parkir luas. Orang mana yang menelpon? Orang Surabaya, bukan orang Pekanbaru. Tolong nanti pas mau mengupload jangan sebutkan Surabaya nih. Malu kita sama orang Pekanbaru. Orang Surabaya nasi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada rumah besar, ada kolam renangnya di dalam. Jalan Lili. Sekarang sudah dibuat jadi preschool, anak-anak menghafal Quran. Iklannya bisa ditengok di Instagram Ustaz Somad yang followernya hampir 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Artinya apa? Orang Pekanbaru ini banyak yang kaya-kaya, mengasih rumah, mengasih tanah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau wakaf Pak Ustaz. Berapa hektar? 3 hektar. Pusat kota. Kami pun akan. Aku wakafkan tanahku ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat tunai. Saya terima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Foto. Selesai. Habis itu cek BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata orang BPN, ini tumpang tindih Pak Ustaz. Ini tanah sengketa ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini katanya tanah ini bermasalah. Kenapa Bapak wakafkan? Karena bermasalah. Itu namanya kekuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi pengalaman kami sama Ustadz Al-Nok nih masak udah. Kalau cerita masalah, tapi orang Pekanbaru nih baik-baik luar biasa. Kalau mau menengok orang-orang baik, datanglah ke Pekanbaru. Tolong tadi yang ceritanya nggak kurang baik, nanti sebelum diupload diedit dulu. Malu kita ditonton orang. Ini yang menonton channel kita ini bukan tahu tangguh, bukan cuma dari Sabang sampai Papua, sampai akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itulah yang kekal abadi. Meninggal almarhumah emak saya tanggal 18 Maret 11 Rajab 2019. Habis sholat subuh, tak ada ambulan rumah sakit itu yang mau membawanya. Sejak itulah saya bertekad, ya Allah, jangan sampai ada saudaraku yang mengalami nasib macam emak, maka mesti ada ambulan gratis. Akhirnya YTWU sekarang punya 2 ambulan gratis. Maka Bapak Ibu siapapun yang mau meninggal, kasih tahu kan. Supirnya ada, ambulannya ada. Datang orang ke rumah, Assalamualaikum Ustaz Somad, saya mau ngasih ambulan gratis. Saya bilang serahkan ke YTWU di sana. Inilah mobil gratis. Syaratnya yang mau naik itu 2 aja, sakit mati. Saya berazam, saya bertekad, jangan sampai emak kalian mengalami macam nasib emak aku. Maka mesti ada ambulan gratis. Sekarang ambulannya sudah ada, tak ada pula yang meninggal. Untuk bulan Juli kemarin berapa? Mana Henry? Hah? Bulan Juli kemarin 1 lah yang meninggal. Tak bisa diperbanyak ini lagi. Hah? Henry, hubungi Bang Henry. Ada apa-apa hubungi Bang Henry. Tapi saya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Dulu mau mencari sekolah gratis susahnya ya Allah. Yayasan Tabung Wakaf Umat gratis 25 anak. Angkatan 1, angkatan 2, tahun ini angkatan 3. Sekarang sudah hafal 10 anak. Anak yang hafal Quran berangkat ke tanah suci Makkah umrah gratis. Dan jangan lupa tanggal 4 Oktober itu ada umrah akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kami lakukan sekarang ini adalah membalaskan sakit hati kami dulu. Saya sakit hati karena tak ada ambulan. Mesti ada ambulan. Saya sakit hati karena dulu sekolah tak dapat gratis. Sekarang mesti ada sekolah gratis. Bapak Ibu, kalau jalan-jalan ke mall nanti hari Sabtu Ahad, bagus, tak salah. Jalan-jalan ke Kaca Mayang, ke Alam Mayang, tak salah. Tapi coba jalan-jalan ke Palas. Habis jembatan Leton, terus sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri, sebelum TPU Kopit, nanti ada pesantren besar, megah, mewah. Nama pesantrennya Nurul Azhar. Nur cahaya, Al-Azhar, cahaya Al-Azhar. Karena kami ingin mengambil barokah dari tempat kami belajar dulu. Dr. Hanafi, beliau pimpinan Kiai Haji Dr. Hanafi, pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar. S3 pimpinannya Kiai Haji. Lalu kemudian pula murid-murid menghafal Quran, baca kitab, kerjasama dengan Darun Nuhad. Maka ini yang dilakukan sekarang. Dulu saya berangkat ke Mesir, menyedihkan. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam hantu jelangkung. Saya bilang sama Ustaz Allah, adik-adik kita dari bumi lancang kuning, jangan lagi nasibnya macam aku dulu. Maka sebelum berangkat, kita lepas dulu. 100 anak Riau yang ke Mesir, dikasih 2 juta seorang. Berarti 100 orang berapa itu? 200 juta keluar duit yayasan. Dibekali. Pulang dari Mesir, disambut. Datang, disambut, pulang, diantar. Supaya apa? Supaya nasibnya jangan macam saya dulu. Berangkat ke Mesir, pergilah kau berangkat. Balik, baliklah sendiri. Kami pulang dari Mesir bukan disambut dengan tola al-badru alaina, bukan disambut dengan tepuk-tepung tawar, bukan disambut dengan gegap gempita.
maka sakit hati itu saya balaskan ke adik-adik saya. Jadi kalau ceramah saya berapi-api malam ini judulnya adalah ceramah orang sakit hati. Tapi insya Allah sakit hati ini pun bernilai ibadah insya Allah. Adik-adik kami iklankan. Ini adik kami baru pulang dari Al-Azhar, baru pulang dari Sudan, baru pulang dari Maroko. Wahai bapak ibu yang ada anak gadis, terimalah dia. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang ke tempat kamu suka pada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, nikahkan dia. Kenapa? Karena kami juga sakit hati zaman dulu. Lama baru begini. Maka kami tak ingin adik-adik kami mengalami hal yang sama. Jadi yang kami lakukan hari ini adalah supaya generasi kami lebih baik daripada kami dulu. Alhamdulillah abang-abang saya Masya Allah tabarakallah. Pas saya lagi naik motor di depan rumah sakit di Jalan Arengka, tak boleh sebut nama rumah sakitnya, nanti iklan gratis untuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adinda Abdul Somad. Betul bang, bisa mengajar di kelas internasional. Apa namanya kelas internasional nih? Mengajarnya mesti pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Insya Allah bang. Datang ke UIN ya? Ya, datang. Itulah saya diangkat jadi dosen hadis kelas internasional oleh Ustadz Nixon Hussein. Abang-abang kami yang membantu menolong. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa menggantikan abang di pusat bahasa? Bisa. Waktu saya datang membawa map ijazah S1 Al-Azhar, S2 Maroko, datang ke Direktur Pusat Bahasa. Assalamualaikum Pak Direktur, saya Abdul Somad baru pulang dari Maroko, S1 Al-Azhar, S2 Maroko, mau jadi dosen. Apa kata Direktur Pusat Bahasa? Mohon maaf, Anda tidak bisa kami terima karena Anda bukan lulusan bahasa Arab. Sombong-sombong orang pusat bahasa. Tapi begitu Ustadz Apri John menelpon, bisa gantikan abang? Abang mau pergi haji, petugas haji. Berapa kelas bang? 2 kelas. Silakan adinda mau pilih kelas pagi jam 8 jam 10 atau pilih kelas sore jam 2 dengan jam 4. Yang jam 2 jam 4 saya kasih ke Ustadz Adam Malik Indra. Yang jam 8 jam 12 saya ambil. Karena di kelas itu banyak yang cantik-cantik. Saya waktu itu masih muda, belum tua macam sekarang. Baru pulang LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami punya abang-abang yang luar biasa, maka kami pun juga membalas kepada adik-adik kami. Tapi kami tidak orang hebat punya universitas, kami tidak PNS. Maka berdirilah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti Bapak Ibu pergi. Besok pagi ada pengajian. Jam berapa Ustaz Alam? Jam 10. Tamu-tamu dari jauh udah kami bawa ke sana. Buya Yahya kami bawa. Ustaz Hanan At-Taki kami bawa. Ustaz Taki Malik kami bawa. Ustaz Salim Afillah kami bawa. Daniel Mananta pun kami bawa juga. Semua tamu yang datang ke pesantren Nurul Azhar, menengok asramanya, menengok lampunya, menengok gedungnya, semuanya berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Harga lampunya 40 juta. Hidup. Fathul Khair ini lampunya hebat juga, cuma mati. Ini tujuannya untuk menghemat listrik. Bukan menjelekkan, membazir. Untuk apa dihidupkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Sesuai dengan kode etik Ustaz Abdul Somad, di mana-mana ceramah 600 ml. Tapi orang Fathul Khair ini sudah tahu jurus saya, dibuatnya pula 2 botol. Jamaah tahan 1 jam lagi. Kuat 1 jam lagi. Saya tak tahan. Saya dari pagi dari ceramah. Pagi di Duri, khutbah di Duri, petang tadi di Rimbo Panjang, malam ini di Fathul Khair, besok subuh di Al-Manar. Habis itu baru kemudian menyerahkan beras ke santunan. Habis itu baru pengajian di Palas. Habis itu jam 1 rapat sampai besok.
Jadi saya kurus ini itulah habis tenaga dibuatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya mau setelah pengajian ini ada perubahan. Insya Allah berubah. Pengajian menjadi lebih ramai insya Allah, amin. Sholat berjamaah menjadi lebih ramai insya Allah, amin. Karena Masjid Fathul Khair tidak ada kurang satu apapun, lengkap semuanya. Adapun masalah takut sendal hilang, Masjid Fathul Khair ini masjid yang paling aman. Kenapa aman? Jendelanya tak pakai jeruji besi. Ini menunjukkan masjid ini aman. Padahal AC-nya banyak, kipasnya banyak, sound systemnya bagus, lampunya bagus. Mudah-mudahan ceramah saya ini tak mengundang pencuri pula. Berpikir pencuri, iya ada, kenapa tak kita ambil selama ini ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga persatuan. Jangan sampai berkelahi masalah khilafiyah, karena ustadz kita ini ustadz hebat semuanya, ahli mazhab Hanafi, ahli mazhab Maliki, ahli mazhab Syafi'i, ahli mazhab Hambali. Kalau kita bersama, insya Allah turun rahmat Allah. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, nanti kamu gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun kalau kita berjamaah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Apalagi soal di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Segala hutang piutang kita lunas. Makin kuat amin ya. Yang gadis-gadis yang lajang-lajang dijumpakan dengan jodohnya. Makin kuat lagi. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktib lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.